Bab 643. Maka bertarunglah. Dari penampilan Julian Luo saat ini, sepertinya tidak ada luka serius. Warrior yang hanya melirik Julian Luo, dan kemudian tatapannya jatuh pada pria paruh baya di sebelah Julian Luo. Berkata, "Aku rasa kamu pasti ketua Sekte Qing Yuan. Aku tidak akan banyak omong kosong, apakah Sekte Qing Yuan tunduk atau tidak?" Warrior yang Julian Luo sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi warrior yang mengabaikannya. Niat pedang di tangannya dimasukkan ke sarung pedang kuno dengan ganas, lalu ditarik keluar. Ding! Kali ini, niat pedang hanya menunjukkan beberapa retakan dan tidak patah. Energi pedang seputih salju langsung meledak di atas formasi penjaga Sekte Qing Yuan. Bang! Suara gemuruh bergema di atas Sekte Qing Yuan. Di mata semua orang, formasi penjaga Sekte Qing Yuan yang bisa melawan Master Alam Kaisar pun retak secara langsung. Meskipun tidak sepenuhnya rusak, itu hampir. Semua orang ngeri, termasuk Julian Luo di dalam hatinya saat ini. Dia tidak menyangka warrior yang ini begitu sombong. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu kuat. Melihat warrior yang hendak menyerang lagi, mata Julian Luo menyusut dan dengan cepat berkata, "Warrior yang, mungkin kita bisa bicara." Mereka yang tidak menyerah, bunuh tanpa ampun. Warrior yang memotong ucapan Julian Luo secara langsung, niat pedang di tangannya masuk ke sarung lagi, dan kemudian keluar dari sarung, cahaya pedang lain langsung menggedor fungsi sekte. Bang! Ada suara keras, dan formasi pelindung sekte bergetar hebat, kemudian meledak secara langsung, berubah menjadi langit penuh bintang dan bubar. Lancang, warrior yang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah master setengah suci? Ketua Sekte Qing Yuan marah hingga wajahnya membiru. Warrior yang juga tidak menaruhnya di matanya, tapi dia tidak berani melakukannya lagi, karena ada master setengah suci yang berdiri di belakang warrior yang saat ini. "Kamu menggigitku." Warrior yang mendengus dingin, sosoknya meledak, dan dia langsung terjun ke Sekte Qing Yuan, dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya, semua pedang monster di tubuhnya dilepaskan. Naga emas raksasa, 10 tim pedang, 10 tim golok, masing-masing sanggup 1 lawan 10. Tentu saja yang terpenting monster pedangnya kali ini bertambah 360 skeleton. 360 master alam bangsawan. Warrior yang tidak akan cukup arogan untuk membantai sekte peringkat 9 dengan kekuatan satu orang. Latar belakang dan kekuatan sekte peringkat 9 tidak bisa diremehkan, tetapi jika ditambah hampir 400 monster pedang super alam bangsawan, dan master alam kaisar tidak bisa menyerang, apa artinya sekte peringkat 9? Melihat pedang monster warrior yang, wajah anggota Sekte Qing Yuan berubah. Warrior yang saja sudah cukup membuat pusing. Jika ditambahkan pupetnya warrior yang, dan alam kaisar tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana Sekte Qing Yuan bisa melawan warrior yang? Julian Luo tampak murung, menggenggam pedang Raja Manusia erat-erat, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Warrior yang menunjuk ketua Sekte Qing Yuan, berkat, "Ketua Sekte Qing Yuan, kesempatan terakhir untuk Sekte Qing Yuan, jika tidak tunduk, setelah hari ini, tidak akan ada Sekte Qing Yuan di dunia." Ketua Sekte Qing Yuan mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya muram, dia diancam oleh pendekar hitam alam bangsawan tingkat 1 dengan dihunuskan pedang, ini memalukan baginya. Tapi dia tidak berdaya. Jika setengah suci di belakang warrior yang tidak meninggal, siapa yang bisa menghadapi warrior yang? Memikirkan si penjaga makam itu, ketua Sekte Qing Yuan tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan di hatinya.
orang itu mampu eksis sebagai pembantai super. Tentu saja, masalah di hadapannya bukanlah penjaga makam itu, tetapi apakah akan tunduk atau tidak. Semua murid Sekte Qing Yuan memandang ketua Sekte Qing Yuan. Apakah Sekte Qing Yuan akan bertarung atau menyerah tergantung pada pemikiran ketua Sekte Qing Yuan. Dan ketua Sekte Qing Yuan menatap Julian Luo. Julian Luo berbisik, ketua Sekte Wang harus jelas. Bakat yang keluar dari tanah suci hanya peringkat kelima di luar peringkat suci. Kali ini warrior yang membunuh 3 orang jenius tanah suci berturut-turut. Menurut ketua Sekte Wang, tanah suci akan melepaskannya. Tidak, tanah suci hanya akan tahu satu hal dengan jelas, yaitu warrior yang jauh lebih menakutkan dari yang mereka kira. Selama mereka tahu hal ini, saat itulah mereka benar-benar bersikap serius. Saat itu, tanah suci menyerang, warrior yang pasti akan mati. Ketua Sekte Qing Yuan terdiam, alasan mengapa dia masih berada di pihak Julian Luo adalah karena tanah suci tidak meninggalkan kerajaan Dinghan. Kekuatan raksasa ini benar-benar tidak diragukan lagi. Jika tunduk pada warrior yang sekarang, mendapatkan ketenangan sesaat, tetapi ketika raksasa tanah suci benar-benar bertindak di masa depan, maka itu akan menjadi hari bencana bagi Sekte Qing Yuan. Namun, jika tidak tunduk sekarang, bagaimana Sekte Qing Yuan mengusir kepala monster warrior yang ini? Julian Luo berkata lagi, aku tahu apa yang dikhawatirkan ketua Sekte Wang, tetapi ketua Sekte Wang jangan khawatir. Meskipun kerajaan Dinghan aku tidak sekuat sebelumnya, tapi belum sampai terpuruk hingga dihina orang. Berbicara tentang ini, Julian Luo memandang warrior yang, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan berkata, warrior yang, jika aku jadi kamu, aku akan segera kembali ke wilayah selatan daripada menunjukkan kewibawaanmu sebagai kaisar pedang di sini. Warrior yang mengerutkan kening, dan tiba-tiba, riak muncul di ruang di depan warrior yang. Jimat transmisi suara. Melihat adegan ini, senyum Julian Luo secara bertahap melebar. Master pedang, di wilayah selatan, muncul banyak pembunuh master alam bangsawan, jumlahnya ribuan. Pembunuh ini khusus membunuh tokoh-tokoh penting keluarga dan sekte yang datang tunduk pada kita, serta tokoh-tokoh penting wilayah selatan kita. Sejauh ini, kita hampir kehilangan 200 master alam bangsawan, dan orang-orang ini semuanya adalah orang-orang penting. Hal ini membuat wilayah selatan kita hampir kacau balau. Untungnya, Nona Ding menekannya. Selain itu, Feni, Bona, dan orang-orang yang terkait dengan master pedang juga diincar. Tetapi master pedang tenang saja, mereka baik-baik saja. Hanya saja Nona Ding. Ada banyak pembunuh yang tersembunyi di rumah Ding. Nona Ding ceroboh. Saat ini, nyawa Nona Ding dipertaruhkan. Dia berpesan, meminta master pedang untuk kembali ke wilayah selatan sesegera mungkin. Setelah mendengar itu, warrior yang menutup matanya perlahan, dan detik berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, dan mata garang pun muncul. Niat pedang di tangannya dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno, lalu dia menariknya dan menebas langsung ke arah Julian Luo. Julian Luo, aku akan membantai 9 keturunanmu. Saat suara warrior yang terdengar, sebuah energi pedang menyembur, dan beberapa master alam bangsawan yang berdiri di depan Julian Luo belum disentuh energi pedang pun langsung terluka parah oleh jiwa pedang tajam yang terpancar dari energi pedang tersebut. Kelopak mata Julian Luo berkedut, dan pedang Raja Manusia di tangannya tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan energi pedang putih menabrak energi pedang warrior yang, tapi sesaat, energi pedang Julian Luo dihamburkan oleh ledakan. Julian Luo kaget, dan sekarang dia mengerti kengerian jiwa pedang tingkat 12. Dan tepat pada saat ini,
Orang tua berjubah hitam muncul di depan Julian Luo. Orang tua berjubah hitam melambaikan tangannya, energi pedang warrior yang menghilang. Setengah suci. Raja manusia, kamu tidak bisa mati, kata orang tua berjubah hitam pelan. Aku pikir dia lebih baik mati. Pak tuamu muncul di lokasi. Orang tua berjubah hitam menyipitkan matanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul di samping orang tua berjubah hitam dan berkata, pendekar hitam spesies penentang akan segera lahir, dan benua pendekar hitam membutuhkan energi langit dan bumi dari Raja Manusia. Karena itu, Raja Manusia tidak bisa mati. Aku juga berpikir Raja Manusia tidak bisa mati. Kaisar Laut juga muncul di lokasi. 3,5 suci membela Julian Luo. Ketua Sekte King Yuan menghela nafas lega. Dia senang bahwa dia telah bertahan dari tekanan warrior yang sebelumnya. Jika tidak, Sekte King Yuan akan berakhir dengan menggenaskan. Julian Luo tersungging di sudut mulutnya, dan senyumnya perlahan melebar. Pak tuamu melirik mereka bertiga, lalu berkata, kalau begitu. Pada saat ini, Pak tuamu melambaikan tangannya dan sebuah prasasti batu muncul di depannya, mengatakan, kalau begitu bertarung saja. Bersambung.